Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat yang ketiga. 8 ucapan berbahagia Tuhan Yesus ditujukan bukan kepada orang-orang yang sudah rohani, tetapi kepada setiap kita orang Kristen sebagai gambaran ideal sebagai warga kerajaan Allah. Setiap kita sebagai murid Tuhan harus mengupayakan apa yang dikehendaki Allah ketika kita telah diselamatkan. Berbahagia Yunani Makarios berarti secara singkat kenikmatan hidup sejati. Ernest M. Ligon dalam buku Psikologi Kepribadian Kristiani menafsirkan khotbah di bukit sebagai sudut pandangan kesehatan mental. Jadi tidak lain ketika kita mengusahakan 8 ucapan berbahagia Tuhan Yesus, kita mengusahakan kesehatan mental sebagai orang Kristen yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini perlu jiwa yang miskin di hadapannya. Pada kata ucapan berbahagia yang pertama, miskin yang dimaksudkan berarti kita siap untuk tidak memiliki harta dunia bila itu yang dikehendaki Allah. Dalam perjalanan iman kita, seringkali kita diperhadapkan kepada apa yang menjadi kesukaan dunia dan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Tuhan dan kepada Mamon. Kita harus memilih Tuhan dan siap melepaskan harta dunia, keinginan dunia, bila itu yang dikehendaki Allah. Dan miskin yang kedua yang dimaksudkan yaitu rendah hati pada diri sendiri. Orang yang rendah hati akan belajar menyangkali dirinya, bukan sebaliknya menyombongkan diri. Orang yang sombong akan sulit sekali dalam perjalanan imannya mengakui bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mengapa harus merasa tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan? Karena pada hakikatnya kita ini adalah manusia berdosa dan sudah sepatutnya menerima hukuman Allah. Tidak bisa dengan perbuatan, kekayaan, kebanggaan kita menyelamatkan diri kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya saja. Bahkan dalam keselamatan ketika kita mengupayakan apa yang dikehendaki Allah, itu tidak bisa dari upaya diri kita sendiri yang akan lebih cenderung berbalik kepada dosa, hidup dalam kedagingan, dan menolak tuntunan rohnya. Kita perlu Tuhan yang memampukan kita untuk rendah hati semakin mentaatinya. Itulah kita mengupayakan miskin di hadapannya. Tuhan Yesus mengucapkan ucapan berbahagia kepada orang banyak yang ada pada waktu itu. Ada orang Farisi yang menyangka dirinya lah yang paling berhasil di hadapan Allah karena jasa-jasa baiknya dan sudah sepantasnya mendapatkan kerajaan Allah. Juga ada orang Selot yang mendambakan kerajaan Allah melalui upaya darah dan pedangnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak yang ada pada waktu itu bahwa para pemungut cukailah dan para pelacurlah yang sudah sepantasnya mendapatkan kerajaan Allah. Karena mereka yang miskin di hadapannya merasa berdosa, tidak memiliki apa-apa dan bisa berbuat apa-apa. Perlu Tuhan saja untuk memampukan mereka kembali dan melakukan kehendak Allah. Nilai kerajaan inilah yang diberitakan juga kepada setiap kita, bahwa sesungguhnya kita perlu miskin di hadapan Allah. Dalam keselamatan yang Ia berikan, kita perlu menyadari bahwa bukan sama sekali karena kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya saja. Ketika Ia mau kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita perlu miskin di hadapannya dalam arti kita siap untuk tidak memiliki harta dunia, keinginan dunia, bila itu yang membawa kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita pun perlu rendah hati menyadari bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Seringkali kita merasa kita bisa melakukan ini dan itu untuk Tuhan dengan mengandalkan diri sendiri. Tetapi ketika kita melakukan ini dan itu dengan mengandalkan diri sendiri, jatuhnya hanyalah kepada kesombongan, dosa, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita belajar untuk rendah hati di hadapannya, mengakui bahwa semua oleh karena kasih karunia-Nya saja memampukan kita untuk miskin di hadapannya. Karena berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin.